Malam semuanya. Perkenalkan, saya nama Kartiwi. Uh, pada malam uh, pada malam ini dihubungi oleh teman-teman TW untuk menjadi moderator pada sentiran kali ini. Dan sebelumnya saya mau ucapkan selamat malam Kak Rifki. Dan uh, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat untuk bergabung dalam sentiran ini, meskipun ya kita tahu belum ada pengumuman Oscar dia ya. Dan saya ucapkan juga kepada Kak Rifki yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami pada malam hari ini. Uh, dan untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Kak Rifki untuk memulai materinya. Sampai Kak Rifki. Oke, makasih banyak buat kesempatannya. Jadi kita mulai saja ya. Tak tolong juga kasih tahu teman-teman yang lain buat join. Sampai iya Kak. Sudah kelihatan share screen tuh. Eh, Sampai Kak sudah kelihatan Kak. Berpindah aja slide-nya toh. Iya Kak. Oke nah. Oke, kita mulai saja. Jadi eh, malam ini kita bakalan mungkin bahas-bahas lebih ke soal-soal dan keywordnya yang biasa muncul di soal biar kalian lebih gampang jawabnya. Tidak perlu hafal satu PPT full. Nah, yang pertama untuk faal kardio yang saya mau tekankan buat teman-teman itu ada siklus mekanik jantung. Nah, karena ini gambar selalu muncul dalam soal ujian. Nah, yang perlu kita tahu untuk siklus mekanik jantung itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah diastolik dari ventrikel atau pengisian ventrikel. Jadi pada saat katup mitral dan trikuspid terbuka, maka darah kan masuk dari atrium ke ventrikel. Makanya volume ventrikel itu akan bertambah atau volume darah yang ada di situ. Nah, pada saat volume darahnya ini sudah meningkat dan tekanan di ventrikel itu lebih tinggi dibandingkan atrium, makanya katup mitralnya tertutup. Nah, kalau katup mitralnya tertutup berarti darah itu ada di ventrikel dan nggak bisa balik lagi ke atrium. Nah, terus bagaimana caranya biar darah yang ada di ventrikel ini kita kasih keluar ke seluruh tubuh? Nah, caranya adalah kita harus tingkatkan tekanan di ventrikel dengan cara isovolumetric contraction. Gunanya apa? Biar katup aorta dan pulmonalnya itu terbuka. Jadi kalau katup aortanya dan pulmonalnya terbuka, makanya darah dari ventrikel bisa keluar menuju ke seluruh tubuh. Nah, pada saat darah itu keluar dari ventrikel, otomatis volume darah di ventrikel akan berkurang sehingga kalian lihat di sini volume darahnya itu akan berkurang kembali ke sini. Nah, pada saat volume darah di ventrikel sudah sangat kurang, maka otomatis tekanan di ventrikel juga kurang sehingga tekanan di aorta akan lebih tinggi. Nah, pada saat di aorta lebih tinggi tekanannya, maka katup aorta akan tertutup supaya darah tidak kembali lagi ke ventrikel. Nah, pada saat dia sudah tertutup katup aortanya, maka darah yang ada di ventrikel itu kan tinggal sedikit. Nah, bagaimana caranya kita mau isi lagi? Kita harus buka katup mitralnya yang tadi tertutup. Gimana caranya? Kita kasih turun tekanan di ventrikelnya dengan cara isovolumetric relaxation. Nah, jadi yang pertama di titik A itu pembukaan katup mitral sehingga ventrikelnya terisi, itu periode of filling. Nah, pada saat sudah selesai fase diastolnya, maka katup mitralnya tertutup
Kemudian kontraksi isovolumetrik, biar tekanan katup aorta kebuka. Terus darahnya bisa keluar. Pada saat darah sudah keluar, nanti tekanan akan lebih tinggi di aorta, sehingga katup aorta akan tertutup biar tidak kembali darahnya. Setelah itu tekanan akan diturunkan lagi biar katup mitralnya terbuka. Oke, itu jadi untuk yang untuk siklus jantung. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung on mic saja nah atau chat bisa aja. Oke. Nah, eh, kita masuk nih ke bagian penyakit. Yang pertama mengenai penyakit-penyakit pembuluh darah perifer. Nah, untuk peripheral vascular disease itu kita bagi dua, toh. Ada untuk yang arteri dan ada yang vena. Kalau yang di arteri secara garis besar ada yang kronik, ada yang akut dan ada fenomena Raynaud. Nah, jadi untuk yang kronik lower limb atau misalnya gangguan arteri perifer pada kaki itu kita bagi lagi menjadi beberapa macam. Ada critical limb ischemic dan ada yang thromboangitis obliterans. Nanti kita bahas satu-satu. Terus ada di sini namanya Raynaud phenomenon dan juga ada acute limb ischemic dan aneurisma aorta. Sedangkan kalau di vena itu ada tiga di blok kardio. Ada varicose vein atau varices, biasa kita juga sebut sebagai insufisiensi katup vena. Kemudian ada thrombophlebosis dan ada DVT, deep vein thrombosis. Nah, kita masuk dulu pertama di soal-soal. Nah, jadi kalau kalian baca soal, kalau saya biasa baca soal itu saya langsung ke pertanyaannya yang paling belakangan. Apa yang dia tanya? Kalau di soal ini kan yang dia tanya adalah diagnosis toh. Berarti dalam membaca soal kita cari gejala-gejala yang khas yang memang bisa mengarahkan kita ke diagnosisnya. Jadi kalau dilihat di sini seorang laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan jari-jari tangan tampak hitam sudah 1 minggu. Pasien merupakan seorang perokok berat sejak masih SMP, berarti sudah lama sekali merokok. Kemudian dia juga ada kebiasaan minum alkohol, tapi riwayat hipertensi dan DM tidak ada. Terus didapatkan dia obesitas, apa kemungkinan diagnosisnya? Jadi diagnosisnya ini adalah Buerger disease atau thromboangitis obliterans. Nah, kalian jangan sampai salah pilih karena kalau di kardio penyakitnya itu yang ada adalah Buerger, nah ada U-nya. Buerger disease atau nama lainnya thromboangitis obliterans. Jangan sampai kalian salah pilih karena ada juga penyakit namanya Buerger disease, tidak ada U-nya. Kalau Buerger disease ini masalah di ginjal, nanti kalian pelajari di blok uro. Nah, kalau di kardio kita berbicara mengenai Buerger disease. Nah, apa itu Buerger disease atau thromboangitis obliterans? Nah, keywordnya yang biasa muncul di soal adalah yang pertama, jari-jarinya itu tampak hitam. Nah, seperti ini toh, jari-jarinya ini ujung-ujung jarinya dia hitam. Kemudian selain dia tampak hitam, dia juga nyeri. Jadi ini hitam dan nyeri dirasakan sama pasien. Terus yang menjadi kata kunci utama adalah ini, merokok sejak lama karena ini jadi etiologi utama dari kasus tromboangitis obliterans. Kemudian bisa ada ulkus yang warnanya hitam dan pulsasi arteri dorsalnya itu melemah. Ya. Jadi kalau kalian lihat soal yang ada kata-katanya jari-jarinya menghitam, terasa nyeri, kemudian dia merokok, kali kalau merokoknya sudah lama, sudah kecil, nah itu fix me thromboangitis obliterans atau Buerger disease. Nah, biasanya soal-soal itu tanyakan diagnosisnya apa. Dia tanya diagnosisnya apa, berarti ya ini Buerger disease. Atau biasa juga ditanyakan etiologi atau faktor risikonya, berarti jawabannya adalah merokok. Kalau ditanya tata laksana, berarti ya ini berhenti merokok karena memang mekanismenya untuk penyakit Buerger disease ini memang merokok, jadi tata laksananya adalah berhenti. Oke, nah, jadi ini untuk keyword Buerger. Kita lanjut ke selanjutnya. Soal laki-laki 42 tahun datang dengan keluhan nyeri pada tungkai bawah kanan sudah 6 bulan. Nah, ini dia nyerinya pada tungkai bawah, kemudian 6 bulan, berarti dia adalah chronic limb ischemic.
Tapi kan kronik limb iskemik ada banyak, ya, tidak spesifik toh, jadi kita harus tentukan dia jenisnya yang mana. Nah, kita baca lagi, nyerinya ini dirasakan eh, saat beraktivitas dan menetap pada saat istirahat tetap terasa nyeri. Kemudian dia ada riwayat dislipidemia dan diabetes. Kemudian dia tidak merokok. Nah, kalian lihat di sini, ini pasien dengan nyeri pada tungkai bawah kanan. Terus dia ada riwayat merokoknya di sangkal. Berarti kalian sudah singkirkan nih kemungkinan thromboangitis obliterans. Karena thromboangitis obliterans itu harus perokok. Kemudian pada pemeriksaan fisik, dapatkan jari kakinya teraba dingin, pucat, dan sianotik. Nah, ini diagnosisnya critical limb ischemic. Nah, ini yang kalian perlu bedakan antara critical limb ischemic dengan acute. Nah, kalau di soal critical limb ischemic itu biasanya nyeri tungkai bawah itu lebih dari 2 minggu. Karena dia termasuk kronik lah untuk critical. Kalau yang acute itu dia terjadi secara tiba-tiba. Konsepnya itu kurang dari 2 minggu. Kemudian kalau dia critical limb ischemic itu biasa awalnya dia claudicatio intermittent. Jadi claudicatio intermittent ini nyeri pada saat beraktivitas, tapi pada saat dia istirahat eh, nyerinya berkurang. Tapi lama-kelamaan karena dia sifatnya kronik dia akan menjadi lebih berat sehingga nyeri pada saat istirahat. Sehingga kalau kita lihat di soal ini tuh dia bilang nyeri dirasakan bahkan pada saat istirahat. Kemudian dia ada riwayat penyakit-penyakit sindrom metabolik, misalnya diabetes, hipertensi, hiperkolesterol, dan infark miokard. Kemudian karena dia iskemik pada kaki, berarti kan kakinya ini kurang suplai darah dan oksigen, otomatis kakinya akan lebih pucat, kemudian dingin, dan bisa ada ulkus kalau tidak ditangani. Kemudian yang biasa khas juga untuk soal-soal iskemik pada kaki itu adalah pemeriksaan ankle brachial index atau ABI. Nah, normalnya itu ankle brachial index sekitar 0,9 sampai 1,3. Nah, pada saat dia berkurang berarti eh, suplai darah di kaki itu lebih kecil dibandingkan di tangan. Padahal harusnya sebanding toh sama. Berarti ada masalah yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah di kaki. Nah, itu untuk ankle brachial index. Kemudian bisa juga ada peningkatan capillary refill time. Nah, bedanya kalau yang acute limb ischemic, dia kan tadi perlangsungannya akut, kurang dari 2 minggu. Kemudian yang khas dia adalah ada gejala 6P, yaitu pain atau nyeri, pallor atau pucat, kemudian dia pulseless atau berkurang pulsasinya, kemudian dia ada parestesi, fungsi sensoriknya terganggu, paralisis, motoriknya bisa terganggu, dan pokiloterm, suhunya dia lebih dingin. Ini gejala 6P yang biasanya ada untuk acute limb ischemic. Kemudian biasanya karena dia akut, secara tiba-tiba biasa penyebabnya adalah karena ada emboli atau ada sumbatan pembuluh darah yang besar di kaki. Kemudian dia juga ada penurunan untuk ankle brachial index-nya. Ini tolong kalian bedakan, eh, harus bisa bedakan yang mana yang critical limb, yang mana yang acute, yang mana yang thromboangitis obliterans. Cukup tahu dari keyword-keyword soalnya saja. Karena yang biasa ditanyakan untuk soal-soal begini biasanya cuma diagnosis, eh, faktor resikonya, sama kalau tata laksana agak jarang. Paling kalau yang seperti ini tata laksananya ya kalian atasi sumbatannya. Bisa dengan aspirin, bisa juga dengan antikoagulan, atau dengan obat penurun kolesterol seperti statin. Kita bisa diagnosis, etiologi. Nah, ini juga bisa ditanyakan stadium. Kalau untuk stadium penyakit, itu kalian silahkan coba cari sendiri saja nanti mengenai klasifikasi Fontaine sama klasifikasi Rutherford. Jadi ada yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian bisa juga ditanyakan pemeriksaan penunjang. Kalau pemeriksaan penunjang, karena kita bahas mengenai arteri, biasanya CT angiografi. Tapi gold standarnya itu DSA, Digital Subtraction Angiography. Nah, ini tadi tata laksana, modifikasi faktor risikonya. Kalau misalnya dia ada diabetesnya atau hipertensinya, ya kasih obatnya. Kemudian untuk nyerinya kita biasa kasih silostazol, boleh kasih aspirin. Nah, kalau misalnya dia kasus-kasus kritikal dan berat,
yang sudah makin parah, biasanya kita lakukan revaskularisasi angioplasti. Oke, selanjutnya seorang perempuan usia 26 tahun dengan keluhan nyeri dan pucat pada ujung-ujung jari tangan sudah 1 minggu. Kemudian kondisi ini dirasakan terutama pada saat stres dan di ruangan yang dingin. Pasien menyangkal riwayat penyakit. Apakah faktor resiko utama? Jawabannya adalah paparan suhu dingin. Jadi ini adalah kasus penyakit Raynaud ya. Jadi Raynaud disease itu sering juga muncul dalam soal-soal ujian. Keyword atau kata kuncinya di soal adalah jari-jari bagian distal atau bagian-bagian ujung itu tampak pucat dan sakit, nyeri. Terus gejalanya ini biasa timbul pada saat pasien merasa stres atau terpapar suhu dingin. Biasa di soal itu dibilang pasien merasa nyeri dan pucat pada jari-jarinya. Kemudian dibilang pasien itu kerja kantoran yang di ruangan ber-AC berjam-jam. Kemudian jarinya itu awalnya tampak putih, kemudian jadi biru, kemudian jadi merah. Kalau mau gampangnya ingat saja bendera Prancis. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan diagnosisnya. Jadi kalau ada gambaran seperti ini atau ada eh, jari-jari yang nyeri, pucat, kemudian terpapar suhu dingin, berarti diagnosisnya Raynaud disease. Faktor risikonya ya paparan suhu dingin. Bagaimana patofnya itu biasa juga ditanyakan itu karena vasokonstriksi itu karena udara dingin itu bisa menyebabkan vasokonstriksi. Untuk tata laksana yang paling utama kita hindari faktor penyebabnya, kita hindari suhu dinginnya, sama bisa kasihkan CCB, kalsium channel blocker. Oke. Kemudian kita masuk ke penyakit-penyakit vena. Seorang perempuan mengeluhkan nyeri dan bengkak pada kaki kiri. Pasien baru saja pulang dari luar negeri dan naik pesawat selama 9 jam. Pada pemeriksaan didapatkan kaki kirinya edem, premis, dan nyeri bila dilakukan dorsofleksi. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kadar D-dimer meningkat. Bagaimana mekanismenya? Ya, dia tanya patofnya. Jadi ini adalah pasien dengan kasus deep vein thrombosis. Jadi biasanya kalau kasus-kasus DVT, soalnya itu pasien datang dengan keluhan nyeri dan bengkak di kakinya. Kemudian kalau kita pemvis, kakinya itu bengkak, hiperemis, merah, kemudian hangat, dan kalau kita dorsofleksikan itu terasa nyeri. Namanya tuh command sign. Ini salah satu tanda khas. Jadi kalau di soal ada disebut dorsofleksinya nyeri atau langsung dia sebut command sign positif, nah kalian langsung pikirkan deep vein thrombosis. Kemudian ini yang paling penting, eh, dia punya riwayat tirah baring lama atau dia riwayat kehamilan atau perjalanan jauh naik pesawat atau fraktur di kaki. Nah, kenapa? Karena eh, aktivitas-aktivitas seperti ini yang tirah baring lama, kehamilan, ini akan menyebabkan gangguan aliran darah di vena karena aliran darahnya akan menjadi lebih lambat karena dia eh, pergerakan kakinya kurang karena baring terus atau duduk terus atau misalnya fraktur di kaki itu bisa bikin ada sumbatan ataupun kehamilan eh, darahnya itu lebih koagulan lebih lebih gampang untuk menggumpal. Nah, biasanya juga kalau ada hasil lab didapatkan di dimer meningkat. Nah, biasanya yang ditanyakan di soal-soal DVT adalah diagnosis. Nah, kita jawab nih kalau ada eh, kata kunci seperti ini, terutama biasanya tuh perjalanan jauh naik pesawat. Kita diagnosis nih DVT. Faktor risikonya ya ini tadi. Kemudian patofisiologinya adalah pembentukan trombus pada vena. Nah, ada 3 sebenarnya eh, prosesnya, namanya Trias-Virchow. Ada kerusakan endotel pembuluh darah, ada hiperkoagulasi dengan imobilitas. Dia tidak bergerak dalam jangka panjang. Kemudian bisa ditanyakan juga pemeriksaan penunjang. Ada di dimer, kemudian yang biasa kita jawab itu di soal USG duplex atau kalau dia tanya gold standar itu venografi. Kemudian EKG. Nah, kenapa kita periksa EKG untuk pasien-pasien DVT?
karena komplikasi yang sering juga ditanyakan untuk kasus DVT itu adalah emboli paru. Nah, makanya kalau kita mau lihat juga dia sudah ada komplikasi emboli paru atau tidak, kita perlu periksa EKG-nya. Ada jihaz itu EKG-nya kalau emboli paru. Nanti kalian cari sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien 28 tahun wanita datang dengan keluhan nyeri pada tungkai dan betis, terutama ketika berdiri terlalu lama. Nah, ingatnya tadi di DVT itu dia sakitnya karena duduk terlalu lama. Sedangkan kalau di sini dia berdiri terlalu lama. Kemudian pembuluh darahnya menonjol dan tampak kebiruan, demam, kemerahan, dan bengkak di sangkal. Pasien ini seorang guru yang biasanya mengajar selama 6 sampai 8 jam dan jarang sekali duduk. Apakah diagnosis dari pasien? Nah, biasanya gambaran pasiennya seperti ini. Kalau kalian lihat di kakinya, venanya itu tampak menonjol, bisa ada pembengkakan, kemudian melebar dan tampak kebiruan atau ungu. Ini adalah kasus insufisiensi katup vena atau bisa juga dibilang varises. Nah, untuk insufisiensi katup vena, kata-kata kunci yang biasa ada di soal, yang pertama adalah nyeri dan bengkak pada kaki yang timbul karena terlalu lama berdiri. Jadi ini bedanya dengan tadi, kalau DVT terlalu lama duduk, kalau ini terlalu lama berdiri. Kemudian pembuluh darahnya itu, venanya tampak kebiruan, menonjol dan berkelok-kelok seperti cacing. Dan biasanya pekerjaannya pasien itu pekerjaan-pekerjaan yang terlalu lama berdiri atau aktivitas kakinya itu terlalu berat. Biasanya kayak guru yang lama berdiri, kemudian sales atau SPG yang biasanya ada di mall, biasanya kan lama berdiri, atau tukang beca, karena tukang beca itu berat kerja kakinya. Nah, biasanya di soal kita ditanyakan diagnosis, jadi insufisiensi katup vena, kemudian faktor risiko. Faktor risikonya itu pekerjaan yang menyebabkan berdiri terlalu lama, patofnya adalah gangguan fungsi pada katup vena, sehingga katup venanya itu tidak bagus tertutupnya, sehingga darah yang harusnya naik ke atas malah turun lagi. Makanya pembuluh darahnya jadi melebar dan berkelok-kelok. Biasa juga kita ditanyakan stadium penyakit. Nah, untuk insufisiensi katup vena ini ada macam-macam stadiumnya. Salah satu yang paling sering adalah stadium varises atau C2. Kemudian bisa dia berlanjut sampai terjadi ulkus, itu sudah C6. Nah, biasanya pemeriksaan tambahannya itu Trendelenburg Brody test dan USG Vena. Nah, untuk tata laksana, yang pertama adalah hindari faktor risiko. Jadi, kalau misalnya dia terlalu lama berdiri, eh, kita edukasikan ke pasien eh, untuk istirahat secara berkala, jangan terlalu lama berdiri. Kemudian elevasi tungkai, dan yang biasanya kita lakukan juga adalah stocking kompresi. Kita kasih pakaikan stocking untuk eh, kompresi venanya, atau bisa dilakukan skleroterapi. Mungkin biasa kalian lihat di sosmed ada yang kayak kasih masuk jarum di venanya, yang varises baru kayak disedot baru langsung hilang. Nah, itu skleroterapi. Oke, kemudian yang selanjutnya tromboflebitis. Nah, tromboflebitis ini eh, biasa juga muncul. Nah, ini gampang Ji. Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada pergelangan tangan dan tampak merah dan hangat. Nah, yang jadi kata kunci untuk tromboflebitis adalah riwayat pemasangan infus atau kateter. Jadi ini pasien datang pergelangan tangannya eh, bengkak, merah, dan sakit. Dan dia pernah dirawat inap beberapa hari yang lalu, jadi habis diinfus. Karena patofisiologi dari trombophlebitis ini inflamasi di vena superficial, jadi peradangan pada vena yang disebabkan karena masuknya agen-agen infeksi itu seperti bakteri atau virus pada saat dia disuntikan infus, dikasih masuk jarum. Biasa ditanyakan diagnosisnya apa, ataupun biasa faktor risikonya. Faktor risikonya itu biasa riwayat infus, atau bisa juga karena kehamilan. Biasanya gambarnya seperti ini. Jadi kan biasa kita
kasih masuk infus di area sini. Nah, di sini biasanya dia merah dan bengkak. Kalau ada soal seperti ini, jangan sampai salah nah, soal bonus ini. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada kasus limfangitis. Ini juga khas, jadi soalnya bisa begini. Pasien 49 tahun datang dengan keluhan nyeri di area ketiak sejak 3 hari yang lalu. Riwayat terdapat luka di area lengan atas, jadi ada luka di sini. Kemudian pasien mengeluhkan benjolan di ketiak yang terasa nyeri dan panas. Didapatkan pemeriksaan gambaran seperti ini. Apa diagnosisnya? Jadi ini kasus limfangitis. Nah, kasus limfangitis ini khas karena dia diawali oleh luka atau infeksi di tempat lain. Jadi ada misalnya luka di area lain, kemudian dia akan bikin peradangan atau inflamasi di saluran limfe sehingga dari tempat lukanya yang ada di sini kan ada saluran limfe yang akan mengarah ke kelenjar-kelenjar di bagian lipatan kulit, misalnya di aksila atau di inguinal. Jadi gambaran khas yang biasa juga ada di soal adalah pada pemeriksaan fisik kita temukan garis-garis kemerahan dari area lukanya yang menjalar sampai ke arah kelenjar getah bening, misalnya di aksila atau di inguinal. Jadi khas di gambarnya seperti ini. Itu kasusnya adalah limfangitis. Bisa juga terjadi di kaki, di area paha. Nah, kemudian selanjutnya ada seorang wanita berusia 42 tahun datang ke dokter dengan keluhan bengkak pada tangan kiri. Sudah 2 hari, pasien diketahui baru saja menjalani operasi pengangkatan payudara akibat kanker. Jadi dia habis operasi pengangkatan payudara. Kemudian pemfisnya nyeri, bengkak, dan eriten pada tangan. Kemudian ada steamer sign positif dan tampak gambaran puderang pada kulit tangan. Di apa diagnosisnya? Jadi ini adalah kasus lymphedem. Nah, seperti ini biasa gambarannya, tapi ini di kaki. Jadi lymphedem ini dari namanya saja lymphedem, berarti dia ada pembengkakan pada kelenjar limfe. Jadi patogennya adalah obstruksi atau sumbatan pada saluran limfe sehingga cairan itu menumpuk di sekitar saluran limfe sehingga lama-kelamaan dia akan terjadi akumulasi cairan di cairan interstisial. Makanya gambarnya bengkak-bengkak seperti ini. Nah, kata kunci yang biasa ada di soal adalah eh, ekstremitas tuh, tangan atau kakinya itu bengkak. Kemudian ada steamer sign. Steamer sign positif ini kita lakukan kalau kita cubit eh, kaki atau tangannya pasien. Kemudian biasanya edemnya itu piting edem dan tampak seperti kaki gajah. Jadi kasus kaki gajah itu sebenarnya lymphedem yang disebabkan karena filariasis, cacing. Gambarannya seperti ini. Ini juga salah satu soal-soal yang eh, bonus deh. Gampang sekali jadi tahu ini. Oke, sudah selesai ini di arteri perifer, vena sama limfe. Kita lanjut di aorta. Seorang pasien 56 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri hebat di dada seperti tercabik-cabik, nyeri tajam di dada terasa seperti dirobek. Pada pemvis didapatkan konjungtiva anemis, tekanan darah normal pada tangan kanan, tapi pada tangan kiri turun tuh potensi. Kemudian pada pemeriksaan fototoraks dapatkan pelebaran mediastinum. Apa diagnosisnya? Jadi ini kasus diseksi aorta. Jadi di seksi aorta itu eh, adanya kerusakan atau robekan pada bagian dalam dari aorta, bagian dari tunika intimanya. Jadi ini tunika intima yang warna putih ini itu robek sehingga darah itu akan masuk ke sela-sela yang ada di sini. Jadinya ini tampak seperti kayak membengkak, melembung karena ruptur pada tunika intima. Bagaimana biasanya kata kuncinya di soal? Yang pertama itu nyeri pada dada yang tajam atau tertusuk-tusuk atau seperti cabik-cabik di soal.
dan itu munculnya secara tiba-tiba. Kemudian dia bisa menyebabkan tekanan darah di tangan kanan dan tangan kiri itu berbeda secara signifikan. Kenapa? Karena kalau kita tahu aorta itu kan eh, mensuplai darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya eh, ada diseksi aorta di sini, maka suplai darah itu akan terganggu. Kalau misalnya ada suplai darah terganggu di area sini, toh di area sini, maka yang sebelumnya itu kan masih bagus. Misalnya bagian kanannya masih oke, tapi bagian sininya kena diseksi, sedangkan di sini adalah yang mengiring ke kiri. Jadinya biasanya suplai ke tangan kiri itu akan lebih terganggu. Itu patofisiologinya. Kemudian di pemeriksaan fototoraks terjadi pelebaran mediastinum karena itu tadi darah kan eh, masuk ke celah-celahnya di sini. Jadinya ininya jadi membengkak sehingga kalau di foto ronsen itu tampak melebar seperti ini. Nah, biasanya di soal itu ditanyakan apa diagnosisnya. Jadi diagnosisnya itu diseksi aorta, kemudian patofnya itu ruptur tunika intima pada aorta. Nah, etiologi untuk diseksi aorta ini bisa karena trauma, ya. Kemudian bisa karena kasus hipertensi, jadinya tunika intimanya pecah, atau karena gangguan kongenital, sindrom Marfan, jadinya memang rentan pembuluh darahnya untuk robek. Yang biasa ditanyakan juga adalah klasifikasinya dari seksi aorta. Nah, ada dua macam klasifikasi, ada yang Stanford sama ada yang DBK. Nah, untuk yang Stanford ini ada dua, ada yang A dan B, kemudian di BQ itu ada satu, dua, tiga. Nah, kalau saya cara gampangnya, untuk yang Stanford A itu satu, dua. Jadi Stanford A itu untuk di BQ satu, dua, dan Stanford B itu di BQ tiga. Nah, sebenarnya apa bedanya? Kalau yang Stanford A atau di BQ yang satu ini, ruptur diseksi aortanya itu terjadi di aorta yang ascendens dan descendens. Kalau yang di Beki 2, ini tempatnya cuma di ascendens saja. Kalau di Beki 3, itu dia di descendens saja. Kalau yang satu itu gabungan. Ascendens dan descendennya diseksi. Oke. Next. Seorang laki-laki 58 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat di area perut hingga tembus ke punggung. Pasien sudah sering mengeluhkan rasa tidak nyaman di daerah umbilikal. Pasien sebelumnya diketahui punya riwayat penyakit pelebaran pembuluh darah perut. Kemudian tidak ada riwayat trauma. Pada pemeriksaan fisik, kesadaran menurun dan konjungtiva anemis. Kemudian HB-nya 9, sudah rendah. Nah, diagnosisnya ini adalah ruptur aneurisma aorta abdominal. Jadi, kata kuncinya kalau penyakit aneurisma aorta itu adalah pelebaran pembuluh darah. Jadi dia patofisiologinya karena aortanya itu melebar. Nah, gejalanya yang biasa muncul adalah nyeri hebat di area perut hingga tembus ke punggung. Atau biasa juga di pemeriksaan fisik teraba ada berdenyut di perutnya karena ada aneurisma di situ. Nah, kalau terjadi aneurisma pada aorta, ini akan sangat gampang untuk pecah atau ruptur. Nah, pada saat dia sudah pecah, ini akan menjadi kasus emergensi karena aorta abdominal ini salah satu aorta yang paling vital perannya untuk suplai darah sehingga kalau dia pecah akan terjadi perdarahan, otomatis HB-nya akan jatuh, kemudian kesadaran bisa menurun dan ini kalau tidak ditangani secara cepat bisa mengakibatkan kematian. Nah, seperti ini kalau misalnya aorta yang normal, kalau dia aneurisma itu dia melebar seperti ini. Ini gampang sekali pecah. Oke, ini aneurisma. Oke, kita lanjut ke bagian jantung nih. Sudah masuk ke jantung. Yang pertama untuk endokarditis. Jadi contoh ada soal laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam tinggi 1 minggu disertai nyeri dada dan sering lemas. Kemudian ada riwayat operasi selulitis
Pada pemeriksaan fisik didapatkan murmur diastolik di apeks jantung, ditemukan pula rod spot dan splinter hemorrhage. Apakah diagnosisnya? Jadi ini adalah kasus infektif endokarditis. Nah, jantung kan ada tiga lapis. Dari dalam ada endokardium, miokardium, sama epikardium. Kemudian dia dibungkus sama perikardium. Toh. Nah, kita mulai dari yang paling dalam, endokarditis. Nah, kemudian di sini juga ada soal laki-laki 56 tahun datang ke UGD, dia demam tinggi dan ada lemas dan sakit dada kiri. Kemudian 3 hari yang lalu dia dicabut giginya di geraham bawah kanan. Pemfisnya ada murmur sistolik dan diduga endokarditis. Nah, apakah etiologinya? Ini Streptococcus viridans. Jadi eh, untuk soal-soal endokarditis infektif, biasanya gejala yang muncul sama pasien itu gejala infeksi seperti demam, kemudian lemas, kemudian karena dia gangguan di endokardium makanya dia ada nyeri pada dada kiri. Kemudian karena endokarditis kan inflamasi pada endokardium. Nah, salah satu bagian dari endokardium itu adalah katup jantung. Jadi katup jantung itu termasuk endokard. Sehingga kalau endokardnya bermasalah, biasanya katupnya juga bermasalah. Sehingga bisa ada bunyi murmur atau gangguan pada katup jantung. Nah, kata kunci yang biasa ada di soal, kalau misalnya ditanyakan apa etiologinya, kalau misalnya dia bilang pasien habis cabut gigi atau misalnya giginya berlubang atau misalnya dia habis pasang kawat gigi, itu pasti dia punya etiologi adalah Streptococcus viridans. Ini adalah bakteri yang khas ada di mulut. Kemudian kalau misalnya pasien riwayat penggunaan jarum suntik atau dia pengguna narkoba, etiologinya adalah Staphylococcus aureus. Kalau misalnya pasiennya ini ada riwayat pemasangan katup prostetik atau katup buatan, etiologinya adalah Staphylococcus epidermidis. Dan kalau dia punya riwayat infeksi di saluran cerna itu Streptococcus bovis. Nah, pemfisnya yang biasa khas untuk endokarditis adalah genwellation, Osler node, rough spot, dan splinter hemorrhage. Silahkan kalian cari di internet bagaimana gambarannya masing-masing. Nah, kalau sudah ada kata-kata seperti ini di soal, cabut gigi, sakit gigi, pengguna narkoba yang suka pakai jarum suntik, kemudian ada genwellation, apa semua ini, itu pasti ini endokarditis infektif. Nah, untuk diagnosis dari endokarditis infektif, itu ada kriterianya yang mayor dan minor. Nah, kalau kriteria mayornya itu, dia harus ada positif kultur darahnya, jadi kita kultur darahnya pasien dan positif ada bakteri di situ. Dan kalau kita periksakan imaging dengan echo, kita bisa dapat vegetasi pada katup. Itu untuk kriteria mayor. Kemudian untuk kriteria minornya, eh, faktor-faktor resiko, misalnya ini pemakaian jarum suntik tuh, orang-orang narkoba, kemudian dia ada demam, kemudian ini gangguan pembuluh darah, ada splinter hemorrhage, ada genwellation, kemudian dia ada Osler node, Roth spot, kemudian eh, bukti-bukti mikrobiologis yang bukan bakteri-bakteri yang ada di sini. Kita katakan ini ada di kriteria Dux, jadi dikatakan dia definitif atau 100% endokarditif kalau dia memenuhi dua kriteria mayor atau satu mayor, tiga minor, atau seluruh minornya ini ada. Nah, kalau dia kasus probable itu yang satu mayor ditambah satu minor atau tiga minor. Jadi kalau dia sudah ada hasil kulturnya positif dan echonya vegetasi, berarti dia sudah fix endokarditis infektif. Nah, untuk tata laksananya ini biasa kita kasih saja dia antibiotik. Pertama kita kasih yang broad spectrum, kemudian kalau sudah keluar hasil kultur, kita kasih mie yang spesifik. Nah, kalau miokarditis ini sebenarnya agak jarang dan sepertinya sangat jarang muncul soalnya. Cuma kalian cukup tahu saja ini inflamasi di bagian miokard dan biasanya itu lebih banyak disebabkan karena virus. Cuma ini hampir tidak pernah Kak dapat soalnya sih.
Nah, ini yang lebih banyak soalnya, kasus perikardium. Jadi, seorang pasien 55 tahun datang dengan keluhan nyeri dada sudah 5 hari, tidak menjalar dan tidak membaik dengan istirahat, dan tidak membaik saat menahan napas. Perkembangan fisik, tensinya oke, nadi oke, napasnya oke. Kemudian batas jantungnya tidak melebar, tidak ada bising atau murmur. Kemudian pericardial friction rate positif. Pemeriksaan EKG didapatkan ST elevasi di semua lid. Apakah diagnosisnya? Jadi ini kasus perikarditis, inflamasi di perikardium. Nah, ini juga sering muncul dalam soal. Apa keyword-keywordnya? Pertama, dia nyeri dada yang sifatnya itu tajam atau seperti tertusuk-tusuk, kemudian pleuritik. Jadi apa itu nyeri pleuritik? Nyeri pleuritik adalah nyeri bagian dada yang dirasakan kalau pasien bernapas. Kenapa? Karena pada saat pasien bernapas, kan paru-parunya akan mengembang sehingga paru-parunya ini akan bergesekan dengan perikardium yang inflamasi sehingga tambah nyeri. Dan dia akan memberat saat berbaring. Kemudian gejala penyertanya bisa demam, bisa ada sesak, dan juga batuk. Nah, tanda khasnya juga pada pemeriksaan auskultasi ada pericardial friction rate. Jadi dia seperti tergesek-gesek di perikardiumnya karena ada inflamasi. Kemudian yang sering ditanyakan adalah EKG. Jadi EKG untuk perikarditis ini khas. Dia ada ST elevasi dan depresi pada PR interval hampir di semua lead, kecuali di PR dengan P1. Nah, mudah-mudahan kalian tahu yang mana itu ST elevasi. Kalau hasil labnya itu peningkatan marker inflamasi, leukositnya meningkat, CRP dan LED-nya itu naik, dan kalau kita periksa EVO ada efusi perikard. Nah, jadi yang biasanya ditanyakan kalau kasus perikardium, kalian lihat keywordnya, kemudian ditanyakan diagnosisnya ya jawab perikarditis. Kalau ditanyakan etiologi, ini bisa karena infeksi, bisa bakteri atau virus, bisa juga karena autoimun atau keganasan. Nah, kalau ditanyakan gambaran EKG, berarti kalian jawab ST elevasi dan depresi per interval hampir di semua lead, kecuali APR dengan P1 biasanya. Coba kalian lihat ini gambaran EKG. Nah, yang ini saya lingkari warna biru. Ini adalah ST elevasi segmen. Kalian lihat di V1 dia ST elevasi, V2-nya ST elevasi, V3-nya enggak. Kemudian di AVR-nya ST elevasi, di V1 juga, V2, V3, V4, V5, V6, ST elevasi semua, kecuali, eh, oh tadi V1 enggak ya, kecuali di AVR-nya, kita lihat di AVR-nya dia tidak. Jadi banyak sekali ST elevasinya kalau perikarditis. Kemudian apa tata laksananya? Ya kita istirahatkan, kalau perlu rawat inap. Kemudian karena dia nyeri, kita kasih analgesik. Karena dia kasusnya infeksi ya, kasih dia antibiotik atau antivirus. Kalau misalnya inflamasinya berat, boleh kita kasih steroid. Nah, yang sering ditanyakan juga apa komplikasinya dari perikarditis ini? Yang pertama, dia bisa ada efusi perikard. Kemudian yang kedua, yang paling berat adalah tamponade jantung. Kemudian yang ketiga ada fibrosis atau perikarditis konstruktif. Nah, ini patoknya. Kalian mau tahu bagaimana gejalanya bisa muncul. Nah, tadi kan salah satu komplikasi dari perikarditis adalah tamponade jantung. Nah, tamponade jantung ini biasanya ditanyakan di soal, dia ada keluhan sesak napas, kemudian nyeri dada yang sifatnya tiba-tiba, akut. Kemudian ada 3 tanda khas untuk tamponade jantung yang biasa kita sebut trias back. Jadi apa saja trias back itu? Yang pertama ada hipotensi, tekanan darahnya menurun di bawah 90, kemudian bunyi jantung menjauh atau muffled heart sound, dan GVP atau jugular venous pressure-nya itu meningkat. Nah, ini 3 tanda khas yang harus ada kalau kita mau diagnosis tamponade jantung. Nah, kemudian karena dia ada hipotensi, maka kesadaran bisa menurun dan astral dingin.
bagian kakinya itu biasanya dingin. Kemudian biasanya di soal itu ada riwayat traumanya. Biasanya dada pasien itu terbentur di meja atau setir kemudi kalau misalnya pasiennya itu supir. Kemudian bisa ada riwayat perikarditis karena ini komplikasi. Dan pemeriksaan chest X-ray-nya itu ada water bottle sign. Jadi jantungnya itu botol, seperti botol kendi, bukan botol air minum yang luas, tapi kayak apa sih? Kayak botol-botol botol-botol di lab lab laboratorium biasa, yang laboratorium kimia yang agak bulat bawahnya, baru atasnya itu agak kecil. Nah itu. Nah biasanya kita ditanyakan kalau tampon ada jantung, itu diagnosisnya apa, kemudian patofnya itu karena ada akumulasi cairan di sini. Entah itu dia air atau misalnya eksudat. Ya, kalau itu dia masih efusi, tapi kalau dia sudah menekan jantung itu sudah jadi tampon ada jantung. Nah, bisa juga ada darah. Yang paling sering itu darah karena ada trauma, jadinya darah menumpuk di sini. Nah, apa tata laksananya? Kita kasih keluar cairannya atau darah di perikardium itu dengan perikardiosentesis. Dan kalau dia kasusnya berat, kita harus operasi langsung, kita torakotomi sito. Oke. Kemudian untuk kita masuk di penyakit katup. Nah, untuk penyakit katup, kalau kalian dapat caranya menjawab soal adalah kita lihat dulu keluhannya tuh, biasanya kalau katup itu dia sesak dan biasanya tidak membaik, kemudian ada rongki. Nah, yang biasanya ditanyakan di katup itu diagnosisnya dia ini katupnya gangguannya di katup apa dan apa jenisnya. Nah, caranya adalah kita lihat dulu lokasinya di mana. Jadi katup apa yang bermasalah? Caranya adalah kita lihat ini ICS 2 parasternal linea dextra. Jadi teman-teman harus hafal eh, letak dari keempat katup jantung, mulai dari yang aorta, pulmonal, tricuspid sama mitral. Jadi kalau yang aorta itu dia ada di ICS 2 parasternal dextra. Sternum dextra itu di sini, di bagian sebelah kanan di ICS 2. Kalau pulmonal di sebelah kiri, sejajar dengan aorta tapi dia di sebelah kiri. Kalau tricuspid, dia itu di sebelah kiri di ICS 4 atau 5. Sedangkan kalau katup mitral, dia itu di apex jantung, di linea mid clavicula, di ICS 5. Jadi kalau misalnya ada soal masalah katup, kita lihat di mana lokasinya. Di sini dia ICS 2 parasternal linea dextra. Berarti yang bermasalah adalah katup aorta. Jadi kita tinggal lihat di sini ada regurgitasi aorta dengan stenosis aorta. Yang lain ini sudah tidak mungkin nih. Nah, kemudian kita tentukan lagi jenisnya ini dia apa, stenosis kah atau regurgitasi. Caranya adalah kita lihat murmurnya ini di fase apa. Nah, ini dia murmurnya di fase diastolik. Jadi caranya jawab soal, kalau misalnya dia eh, masalahnya di katup aorta, kita harus lihat karena murmurnya di diastolik, katup aorta itu di fase diastolik harusnya dia dalam keadaan apa? Nah, katup aorta itu kalau diastolik harusnya dia tertutup karena yang mengisi itu adalah ventrikel, sehingga harusnya dia tertutup. Tapi di sini ada murmur pada saat dia harusnya tertutup. Berarti karena dia ada masalah yang harusnya tertutup, pasti dia akan jadi terbuka, bocor. Makanya dia regurgitasi. Jadi jawabannya regurgitasi aorta. Kalau misalnya murmurnya di sistolik, berarti pada saat fase sistol kan aorta harusnya terbuka, tapi ada murmur, berarti ada masalah. Yang harusnya terbuka, tapi ada bunyi, berarti dia tertutup, dia mampet, berarti dia ada stenosis. Jadi gitu caranya. Nah, ini saya kasihkan tabel. Silahkan kalian hafal. Kalau kalian hafal ini, insya Allah itu tidak akan terbalik-balik nih. Yang mana stenosis mitral, aorta regurgitasi, silahkan saja hafal yang ini. Nah, selain itu biasanya juga ada
kata kunci yang lain untuk masalah-masalah katup. Yang pertama itu ada bunyi jantung opening snap. Nah itu kalau ada kata-kata opening snap berarti dia mitral stenosis. Walaupun misalnya di soal tidak ada disebutkan kata-kata seperti ini, yang misalnya murmur diastolik di CS berapa, tapi ada kata-kata opening snap, berarti dia stenosis mitral. Kalau misalnya ada bunyi aortic leak, berarti dia aorta stenosis. Oke, ini masalah sudah masuk di penyakit jantung koroner. Oh, oke, kita ke anunya nih dulu. Jadi, penyakit jantung koroner ini kan masalah yang terjadi di arteri koroner yang harusnya dia suplai otot jantung dengan baik, tapi karena pembuluh darahnya tersumbat di pembuluh darah koroner, jadinya suplai darah ke otot jantung terganggu. Makanya gejala utamanya adalah nyeri dada di sebelah kiri yang biasanya timbul karena beraktivitas. Nah, penyakit jantung koroner ini ada banyak eh, tipenya atau tahapannya. Yang paling pertama itu adalah angina pectoris yang stabil, yang paling ringan. Jadi gejala klinisnya yang ada di soal itu pasti nyeri dada sebelah kiri eh, yang bisa menjalar ke dagu atau leher atau tangan kiri yang berlangsung sekitar 5 sampai 20 menit dan membaik setelah istirahat. Jadi kalau dia angina pectoris stabil, dia muncul saat kita beraktivitas dan pada saat pasiennya istirahat, nyerinya itu berkurang. Itu kalau angina pectoris yang stabil. Nah, kalau dia yang tidak stabil, pada saat beraktivitas dia tidak berkurang nyerinya. Itu bedanya dengan yang stabil. Kalau stabil, istirahat dia bisa membaik. Kalau yang tidak stabil, menetap nyerinya. Kemudian kita periksakan EKG-nya, EKG-nya normal. Enzim jantungnya juga normal. Tapi yang membedakan adalah dia nyerinya menetap pada saat istirahat. Nah, kalau misalnya nyerinya menetap pada saat istirahat, kemudian EKG-nya tidak normal, berarti dia sudah bukan angina pectoris tidak stabil. Berarti dia sudah masuk di infark miokard. Nah, kita lihat lagi apakah dia yang jenis yang STEMI atau yang NSTEMI. Kita lihat nih di EKG-nya. Kalau dia ada ST elevasi, berarti dia STEMI. ST elevation myocardial infarction. Kalau dia tidak ada ST elevasinya, berarti dia NSTEMI. Nah, kemudian apa yang membedakan antara angina pectoris yang tidak stabil dengan yang NSTEMI? Kan dia sama-sama tidak ada ST elevasi, kemudian dia sama-sama menetap nyerinya. Apa yang membedakan adalah enzim jantungnya. Jadi, kalau kasus-kasus penyakit jantung koroner, kita harus periksakan enzim jantung. Ada tiga, yang pertama mioglobin, yang kedua CKMB, dan yang ketiga troponin. Nah, enzim jantung ini, kalau di angina pectoris tidak stabil itu masih normal, belum meningkat. Tapi kalau dia sudah NSTEMI, dia sudah ada peningkatan, walaupun EKG-nya masih normal. Itu yang membedakan. Nah, biasanya kita ditanyakan juga di soal pemeriksaan apa yang mau kita lakukan kalau misalnya kasus-kasus penyakit jantung koroner. Kalau dia cuma tanya pemeriksaan yang dilakukan apa, kalian jawab saja troponin karena itu adalah yang paling spesifik. Tapi ini nah yang biasanya eh, menjebak di soal-soal, kita biasanya harus lihat pasiennya ini mengeluhkan nyeri dada eh, sudah berapa lama, sudah berapa jam. Karena kalau misalnya pasien ini mengeluh nyeri dada baru 1 jam atau 2 jam, yang kita bisa periksakan itu cuma mioglobin. Kenapa? Karena mioglobin ini yang paling pertama meningkat. Jadi pada saat eh, sekitar 1 sampai 2 jam, mioglobin itu sudah meningkat. Tapi CKMB dan troponin ini masih belum meningkat. Walaupun sebenarnya dia ini sudah bermasalah. Karena CKMB dan troponin ini baru meningkat sekitar 3 sampai 6 jam. Jadi kalian lihat di soalnya, misalnya nyeri dadanya baru 2 jam, jangan jawab troponin karena biar kalian periksakan juga masih normal.
Jadinya nanti kalian tertipu dengan hasil pemeriksaan. Jadi kalau dia baru 2 jam atau 1 jam, kita periksakan mioglobin. Tapi kalau sudah lewat dari 2 jam, 3 jam, dan dia tanya apa pemeriksaan yang paling spesifik atau paling tepat, itu troponin. Nah, ini masih ada perdebatan yang mana sebenarnya yang lebih bagus antara troponin I atau troponin T, karena jawabannya itu berbeda-beda di masing-masing jurnal. Tapi yang pernah saya baca, troponin T itu yang paling spesifik. Jadi coba kalian baca lagi. Kemudian kalau CKMB itu gunanya apa? Dia untuk yang infak berulang. Nah, kemudian kalian sudah harus kuasai apa yang supaya supaya bisa diagnosiskan dia angina pectoris stabil kah, tidak stabil kah, atau dia sudah masuk STEMI atau NSTEMI. Kalian lihat perbedaan-perbedaannya, dia nyerinya menetap saat istirahat atau tidak, biomarker jantungnya, enzimnya normal atau meningkat, sama EKG-nya ada ST elevasi atau enggak. Nah, kemudian yang biasanya ditanyakan di soal juga, karena dia ada gangguan di arteri koroner, ini bisa bikin ST elevasi. Yang biasanya ditanyakan adalah di mana lokasi eh, gangguannya, di area jantung sebelah mana. Nah, kita bisa tahu ini dari hasil EKG-nya. Ini hafalan memang harus dihafal. Eh, Kalau misalnya dikatakan di sini ST elevasi di lead 23 FVF, berarti masalahnya ada di dinding inferior jantung. Arteri yang kena itu bisa arteri koroner kanan atau yang arteri descendens posterior. Yang biasanya sering ditanyakan itu adalah yang inferior atau yang lateral. Itu yang paling sering. Kalau yang lateral itu gangguannya di left circumflexa karena di sebelah kiri. Jadi kalau untuk EKG itu lateral itu yang bagian kiri, nah, karena jantung kan di kiri, jadi otomatis kalau jantung sebelah kiri ya, dia yang paling luar. Nah, di mana masalahnya kalau dia dinding lateral itu di lead 1, AVL, V5 dan V6. Nah, kalau kalian mau eh, tahu kenapa bisa lead ini, itu dari pemasangan leadnya, kan sudah semua lewat. Oh, ini itu yang menyebabkan dia. Kenapa kalau masalahnya di sini, berarti kalau misalnya leadnya di sini yang ST elevasi, berarti masalahnya di bagian kiri. Itu tempat pemasangan EKG-nya. Kalau dia yang anterior itu V1, V4. Kalau dia anterolateral, berarti dia gabungan antara anterior dengan lateral. Berarti dia V1, V4, kemudian V5, V6, dan 1 AVL. Itu yang anterolateral. Atau biasa juga disebut anterior luas atau anterior ekstensif. Kalau septal itu di V1, V2 saja. Oke. Kemudian, nah ini ada soal seorang pasien 60 tahun mengeluh nyeri dada seperti tertindih sejak 1 jam. Keluhan dirasakan mendadak saat berolahraga pagi. Nah, nyeri dada baru pertama kali dirasakan terjadi secara selama 10 menit dan membaik dengan istirahat. Nah, karena dia nyeri dadanya baru 10 menit dan membaik dengan istirahat, berarti dia tergolong ke angina pectoris yang stabil. Kemudian mual muntah, sesak napas tidak ada, EKG-nya normal. Karena EKG-nya normal, kemudian kita mau untuk meyakinkan apakah ini betul-betul gangguannya karena penyakit jantung koroner atau ada masalah lain, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Di sini tanyakan ada apa pemeriksaan penunjangnya, maka kita lakukan treadmill test. Karena pasien dengan angina pectoris stabil, EKG-nya normal. Tapi kalau kita lakukan treadmill test, jadi kita pasang EKG di pasien, kemudian kita suruh pasiennya berlari di treadmill, itu akan muncul gangguan di EKG-nya. Biasanya ada elevasi di situ. Karena dipicu dia tuh, karena dia disuruh beraktivitas. Nah, itu pemeriksaannya kalau dia angina pectoris stabil, kita lakukan treadmill test. Kenapa yang lain ini tidak? Karena ini kita lakukan kalau dia sudah eh, tidak stabil atau misalnya dia sudah yang STEMI, kita periksakan troponinnya,
angiografi koroner ini gold standar untuk PJK sebenarnya. Apalagi yang bisa ditanyakan tata laksana. Jadi, oke, tata laksana untuk penyakit jantung koroner yang paling terkenal itu ada Monaco, singkatan dari clopidogrel dengan oksigen. Kapan kita pakai ini semua? Morfin. Morfin itu sangat jarang dipakai untuk jantung koroner karena sifatnya yang bikin ketergantungan. Kita kasih morfin itu kalau kasus yang nyerinya sudah berat dan dengan obat-obat lain masih tidak mempan, baru kita kasih morfin. Nitrat ini yang sering kita pakai karena efeknya dia cepat dan kita letakkan di sublingual. Dan bisa kita kasih itu isosorbit dinitrat atau nitrogliserin karena dia fungsinya adalah vasodilatasi supaya pembuluh darah koronernya itu melebar jadi suplai darahnya bagus lagi. Kemudian aspirin. Aspirin ini untuk antiplatelet supaya pembuluh darahnya itu lebih bagus alirannya. Ini biasanya berpasangan dengan clopidogrel. Dosisnya sekitar 160-320 kalau aspirin. Clopidogrel itu 75-300. Nah, oksigen. Nah, kalian perlu perhatikan baik-baik di soal. Kalau mau jawab oksigen, lihat dulu saturasi oksigennya. Oksigen bisa kita kasih ke pasien koroner kalau saturasi di bawah 90. Saturasi di atas 90, jangan kasih oksigen. Kenapa? Karena oksigen ini sifatnya vasokonstriksi. Dia bisa kasih sempit pembuluh darah. Sehingga kalau pasien koroner yang pembuluh darahnya sudah menyempit, kalian kasih oksigen tambah menyempit lagi. Makanya jangan dikasih kalau masih di atas 90. Tapi kalau sudah di bawah 90 berarti sudah eh, vital, sudah bisa mengancam nyawa. Jadi harus kita kasih. Kemudian kalau misalnya dia kasus yang angina stabil, yang membaik dengan istirahat, itu biasa kita modifikasi saja gaya hidupnya. Kalau misalnya dia ada faktor risiko kita tangani, sama kita bisa kasih nitrat dan juga beta blocker yang kardioselektif bisa bisoprolol. Kemudian kita terapi preventif. Kalau dia angina stabil, kita pasti tidak mau kalau dia memburuk. Makanya kita kasih terapi preventif dengan aspirin, kemudian statin untuk turunkan kolesterolnya, sama boleh ACE inhibitor atau ARB. Kalau dia sudah masuk kasus yang enstemi atau STEMI, itu harus kita terapi reperfusi. Jarak pasiennya. Kalau jarak antara lokasi kejadian atau di rumahnya dengan rumah sakit yang punya eh, fasilitas PCI itu kurang dari 2 jam, maka jawabannya adalah primary PCI atau percutaneous coronary intervention. Tapi kalau misalnya jarak ke rumah sakitnya itu jauh, lebih dari 2 jam, maka kita berikan dulu fibrinolisis. Bisa kita kasih streptokinase atau alteplase, kita kasih dulu, suntikan dulu fibrinolitik, kemudian kalau sudah sampai, baru kita PCI. Ini PCI itu yang angioplasti, jadi kita kasih masuk, biasanya orang istilahnya pasang cincin, toh. Jadi kita kasih masuk kateter ke koroner, kemudian eh, cincin dengan balon, kemudian balonnya mengembang, jadinya cincinnya nih yang buka ki pembuluh darahnya biar eh, melebar lagi. Kalau dia jaraknya kurang 2 jam, kita primary PCI. Kalau lebih dari 2 jam, fibrinolitik dulu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, karena untuk koroner ini kita sering main-main dengan nitrat atau nitrogliserin, ada kontraindikasi di mana pasien tidak boleh dikasihkan nitrat. Apa kontraindikasinya? Ini, kalau pasien ada nyeri dada sebelah kiri, kemudian dia sudah khas eh, penyakit jantung koroner, kalian lihat tanda-tanda ini. Kalau misalnya dia ada hipotensi, tekanan darahnya di bawah 90, kemudian takikardi, denyut nadinya lebih dari 100, kemudian dia ada riwayat konsumsi sildenafil atau obat kuat, sama ada riwayat infark ventrikal kanan, itu tidak boleh kita berikan
nitrat atau nitrogliserin karena nitrat ini sifatnya vasodilatasi. Jadi kalau dia hipotensi malah tambah turun tensinya. Kalau di sini pasiennya di soal dia ada nyeri dada sebelah kiri, menjalar. Ini kan khas untuk penyakit jantung koroner. Kemudian dia ada ST levator, dia sudah STEMI di inferiornya karena 23 VF. Tapi tensinya kita lihat 80 per 60, berarti dia masuk hipotensi, tidak boleh kita berikan nitrat. Jadi kontraindikasinya adalah nitrat. Jadi jangan sembarang kasih nitrat untuk pasien-pasien koroner. Hmm. Contohnya lagi, misalnya yang ini, soal nyeri dada yang berlangsung 10 menit dan hilang dengan istirahat. Nah, kemudian EKG-nya normal, berarti dia stabil karena hilang dengan istirahat. Kalau dia tidak hilang dengan istirahat, berarti kemungkinannya adalah yang dibawa ini. Nah, kalau ini dia nyeri dadanya beberapa jam yang lalu, berarti sudah lama tuh, sudah lebih dari 20 menit. Kemudian tensinya 80 per 50. Kita dapatkan EKG-nya ST depresi. Nah, kalau dia ada ST depresi, berarti kan bukan ST elevasi. Berarti dia sudah bukan STEMI. Dia antara angina pectoris yang tidak stabil atau NSTEMI, karena nyerinya sudah berjam-jam. Nah, untuk bisa membedakan tadi, dia NSTEMI atau yang angina pectoris tidak stabil dari pemeriksaan enzim jantungnya. Di sini kan troponinnya meningkat, berarti dia yang NSTEMI. Ini tadi kalian hafal saja lokasi-lokasinya. Nah, gold standarnya untuk koroner itu CT angiografi ya, angiografi koroner. Oke, kita selesai di PJK, kita masuk di penyakit jantung kongenital, penyakit bawaan yang biasanya di bayi-bayi. Nah, di sini seorang bayi usia 2 bulan dibawa ibunya dengan keluhan sesak berulang yang dialami sejak lahir. Karena dia sejak lahir sesak berarti dia masalah bawaan. Kemudian pasien sering mengalami sesak terutama saat menyusui. Pada auskultasi ditemukan S2 split yang tidak berubah dengan pernapasan. Apakah diagnosis? Jadi, untuk kasus-kasus penyakit kongenital pada bayi yang gangguannya itu saat mulai dari lahir, yang pertama teman-teman harus tentukan dia ini tipe yang asianotik atau yang sianotik. Bayinya ini tampak biru, sianosis atau tidak Ji, asianotik. Nah, kalau dia yang sianotik paling sering itu adalah tetralogy of Fallot atau yang transposition of great artery, TGA atau TOF. Itu kalau pasiennya biru. Kalau pasiennya tidak biru, nah biasanya itu ini di antara dia PSD, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus PDA atau atrial septal defect, ASD atau koartasi aorta. Kita bahas satu-satu apa khasnya yang biasa ada di soal. Ini kalau ya tuh saya lihat ini saya langsung pilih jawabannya. Kalau dia ASD, atrial septal defect, berarti pembatas antara atrium dan kiri itu terganggu, ada kebocoran. Jadinya darah itu mengalir dari kiri ke kanan. Ya, karena dia mengalir dari kiri ke kanan, maka bagian kanannya itu akan lebih membesar. Makanya dia bisa ada RPH, right ventricular hypertrophy. Nah, yang khas yang biasa ada di soal adalah fixed split S2. Jadi di sini ada bunyi jantung S2 yang split, yang fix, artinya fix dia tidak berubah dengan apapun. Eh, Betul-betul fix dia begitu saja. Jadi kan kalian tahu itu ada bunyi jantung S1, S2, S3, S4. Nah, bunyi jantung S2 ini dia antara komponen eh, jantungnya itu dia terpisah dan tidak tidak bisa diubah dengan pernapasan. Jadi kalau ada kata-kata fix split S2 pada auskultasi,
kalian langsung pikirkan ASD. Nah, kalau misalnya dia ada murmur pansistolik di ICS 3 atau 4 di area eksternal kiri, maka kalian pikirkan PSD. Karena PSD ini dia ada gangguan eh, di septum ventrikelnya sehingga darah itu mengalir dari kiri ke kanan. Nah, kan kalau dia mengalir dari eh, kiri ke kanan di ventrikel, makanya selama sistol akan muncul terus bunyinya karena ada kebocoran tuh, ada lubang di situ. Nah, kalau sudah ada kata murmur pansistolik di area ICS 34 sternal kiri di dekat-dekatnya atau tricuspid lah, karena dekat situ kan septum septum intraventrikel. Nah, itu kasusnya SD. Nah, kalau misalnya dia ada kata-kata murmur kontinu di ICS 2 kiri di bagian atas di dekat katup pulmonal atau di infraklavikular kiri, nah itu sudah fix PDA, paten ductus arteriosus. Eh, Murmur kontinu ini maksudnya dia murmur yang terus-menerus, mau sistol mau diastol dia ada terus. Nah, biasanya ini terdengar di area-area bahu kiri bagian atas, dada kiri bagian atas itu PDA. Kalau kuartasio aorta itu aortanya menyempit secara tidak normal. Kalau kalian foto ronsen itu seperti angka 3. Jadi ada penyempitan tuh kalau angka 3. Nah, itu kalau yang tidak biru pasiennya karena dia alirannya dari eh, kiri ke kanan. Tapi kalau yang pasiennya sianosis itu alirannya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Jadi darah yang di jantung kanan kan banyak CO2, istilahnya darah kotor. Nah, darah kotornya ini masuk ke area kiri yang harusnya bersih. Nah, kalau dia masuk ke darah kotor ke area yang kiri, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, makanya dia bikin biru. Nah, yang pertama itu ada tetralogy of Fallot. Namanya saja ada tetralogy of Fallot, berarti ada 4 masalah atau 4 gejala yang muncul di pasien. Nah, yang pertama, untuk tetralogy of Fallot, ini. Nah, yang pertama itu ada stenosis di pulmonalnya, di atau pulmonalnya stenosis, kemudian dia ada PSD-nya, kemudian jantung kanannya itu membesar, RVH, dan overriding aorta. Nah, ini biasa yang muncul di soal, bisa ada murmur ejeksi sistol pada ICS 2 kiri. Nah, lihat tadi itu ICS 2 kiri, berarti katup pulmonal, kemudian murmur sistol. Nah, pada sistol kan harusnya dia terbuka, tapi murmur, berarti dia stenosis pulmonal. Kemudian yang paling khas adalah chest X-ray-nya. Kalau dia TOF, chest X-ray-nya itu gambar seperti sepatu boot, boot shape atau core and sabut. Itu khas untuk tetralogy of Fallot. Nah, salah satu penyakit juga yang biru selain TOF itu ada TGA atau transposition great artery. Jadi kan great artery ini ada dua, ada aorta dengan vena cava. Kalau aorta itu kan terhubung dengan ventrikel kiri dan vena cava, eh arteri pulmonal, sorry. Arteri pulmonal itu terhubung dengan ventrikel kanan. Nah, pada kasus TGA ini dia tertukar. Aortanya terhubung dengan ventrikel kanan, eh, arteri pulmonalnya terhubung dengan ventrikel kiri. Makanya dia bisa bikin biru karena tertukar. Gambaran khasnya untuk ronsen itu dia seperti telur yang diikat dengan tali kemudian digantung. Coba kalian cari saja di Google chest X-ray atau foto ronsennya TGA. Kemudian untuk gagal jantung, ini biasanya ditanyakan di gagal jantung itu mulai dari diagnosis, kemudian tipe gagal jantungnya yang bagaimana, terus biasanya ditanyakan juga klasifikasi NIHA, kemudian pemeriksaan penunjangnya apa dan tata laksana. Coba kalian lihat ini,
Seorang laki-laki 50 tahun datang dengan keluhan sesak napas sudah 5 bulan. Sesak terutama dirasakan saat melakukan aktivitas berat seperti menaiki tangga dan menebang pohon. Pasien merasa membaik bila istirahat. Pasien mengatakan pernah diberikan obat kaptopril 4 tahun yang lalu, namun tidak dihabiskan karena menimbulkan batuk. Pada pemeriksaan PTV, tekanan darahnya tinggi, nadinya oke, penapasannya tinggi, dia sesak. Suhunya febris, tekanan vena jugularnya meningkat, piting edem, hepatojugular reflux, bronki basah halus pada kedua basal paru. Nah, pada kelas berapakah kondisi pasien ini berdasarkan klasifikasi NIHA? Yang perlu kalian tahu untuk pasien dengan gagal jantung itu, yang pertama yang khas adalah dia adalah keluhan sesak napas. Kalau penyakit jantung koroner, dia gejala utama adalah nyeri dada. Kalau dia gagal jantung, keluhannya adalah sesak napas, terutama kalau beraktivitas. Ya. Semakin berat gagal jantungnya, maka semakin berat juga gejalanya. Yang awalnya dia aktivitas berat baru sesak, kalau sudah kondisi yang stadium akhir, bahkan pada saat dia diam atau istirahat itu pun juga sesak. Nah, itu kita klasifikasikan dengan NIHA ini. Kalau NIHA 1 itu normal, tidak ada keterbatasan fisik, jadi dia tidak muncul sesak. Kalau NIHA 2 ada keterbatasan ringan. Maksudnya adalah kalau NIHA 2 nanti dia aktivitas berat yang memang bikin capek baru dia rasa sesak. Seperti di sini. Kalau misalnya dia aktivitas berat seperti naik tangga, tebang pohon, baru dia sesak, rasa sesak. Makanya dia NIHA 2. Jadi NIHA itu semakin besar angkanya maka dia semakin buruk. Karena kalau dia NIHA 2, sesaknya itu pada saat memang yang aktivitas berat sih. Kalau NIHA 3, aktivitas yang sedang itu sudah bisa bikin sesak. Jadi kalau dia eh, menyapu atau memasak atau misalnya dia belajar, membaca, itu dia sudah bisa sesak. Padahal normalnya orang kalau seperti itu kan tidak sesak Ji, karena tidak bikin capek sekali Ji. Kalau dia nih H4 ini yang paling berat. Bahkan eh, pada saat dia beristirahat pun juga bisa sesak. Sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dia sudah semakin berat. Jadi NIHA itu sampai 4 ya, tidak ada NIHA 5. Nah, selain NIHA, ada klasifikasi lain yang biasa ditanyakan yang huruf ini A, B, C, D. Jadi biasanya soal itu juga dia tanyakan NIHA dan yang strukturnya ini. Jadi jawabannya itu bisa kelas 2B atau 3C. Nah, kalau stadium A, dia cuma ada faktor risiko, tapi tidak ada gejala gagal jantungnya. Itu dia cuma faktor risiko saja. Hanya dia faktor risiko keluarga, atau dia eh, ada riwayat koroner, atau riwayat hipertensi, diabetes. Cuma faktor risiko, tidak ada gejala, dan kalau diperiksakan semua normal. Kalau stadium B, tidak ada gejala, masih asimptomatik. Tapi sebenarnya sudah ada kerusakan kalau kita periksa. Jadi kalau tadi stadium A, tanpa gejala, pemeriksaannya normal, cuma ada faktor resiko saja. Kalau B, tanpa gejala tapi sudah ada kerusakan. Kalau kita periksa, sudah abnormal. Kalau yang C, dia sudah muncul gejala dan ada kerusakan struktur jantungnya. Kalau kita periksakan sudah tidak normal. Jadi gejala itu mulai muncul di stadium C. Kemudian kalau stadium D itu yang lebih berat lagi, yang pada saat istirahat. Jadi biasanya kalau di H4 itu pasti berteman dengan D, 4D, karena sama-sama muncul saat istirahat. Kalau yang A itu biasanya yang satu A. Nah ini yang biasanya berpasangan itu 23 dengan DC. Jadi kalau misalnya ini tuh pasien ada nih gejalanya, berarti sudah yang C nih. Karena sudah muncul gejala. Tapi dia yang dua, berarti dia sebenarnya 2C. Cuma karena di sini kita cuma ditanyakan NIHA, jadi NIHA saja. Apa gejala khasnya di gagal jantung adalah yang pertama sesak, kemudian dia ini ada
rongki basah halus pada paru-paru. Karena eh, nanti kita jelaskan di belakangnya. Oke, ini. Jadi kita bedakan gejala gagal jantung itu ada yang kiri dan ada yang kanan. Gejala kiri dan kanan. Nah, kalau gagal jantung kiri berarti kan kegagalan atau kelemahan di ventrikel kiri sehingga darah itu kurang untuk tersuplai ke seluruh tubuh. Jadinya darahnya menumpuk di ventrikel kiri. Kalau darah menumpuk di ventrikel kiri, lama-kelamaan dia akan naik ke atrium kiri. Kemudian menumpuk lagi di atrium kiri, dia kembali ke paru-paru. Nah, karena alirannya seperti itu. Kalau dia sudah sampai di paru-paru, terlalu banyak darah yang ada di situ, lama-kelamaan dia akan merembes ke jaringan interstisial di alveolus. Makanya ini bikin eh, kongesti pada paru-paru karena ada cairan di situ yang merembes. Nah, makanya timbul gejala sesak. Kemudian coba lihat di sini. Nah, eh, sesaknya itu pada saat kapan? Biasanya pada saat aktivitas. Makanya biasa disebut juga dyspnea on effort. Pada saat dia effort, baru dia muncul sesaknya. Kemudian bisa juga muncul pada saat ortopnu atau berbaring. Jadi pada saat berbaring, kan jantungnya kita itu lurus dengan bagian yang lain sehingga agak susah untuk memompa. Sehingga pada saat baring itu bisa sesak. Nah, kenapa ini ada paroxysmal nocturnal dyspnea? Karena ya pada saat malam kan kita tidur nih, kita baring, jadinya bisa muncul. Kemudian dia ada rongki karena di situ ada kongesti pulmonal, ada cairan di paru-paru sehingga kalau kita auskultasi ada rongki. Kemudian karena dia suplai darahnya kurang ke seluruh tubuh, makanya jadinya pucat dan dingin badannya. Nah, gagal jantung kanan. Karena dia kegagalan di ventrikel kanan, berarti darahnya menumpuk di sebelah kanan. Kalau dia menumpuk di sebelah kanan, otomatis nanti bakalan naik ke atrium kanan. Nah, karena darah di sebelah kanan sudah menumpuk, maka darah yang mau masuk ke jantung dari vena itu tidak bisa masuk ke jantung karena terlalu full di dalam. Jadinya terblok. Karena darah dari seluruh tubuh tidak bisa masuk, makanya dia akan kembali ke seluruh tubuh. Jadi dia muter ke arahnya, jadi gejalanya adalah edema perifer. Bengkak kakinya, bengkak tangannya, bengkak wajahnya, kemudian bisa ada pembesaran eh, hepar dengan lien ke spleen. Kemudian karena dia aliran darah itu bisa ke atas juga, vena cava anterior itu akan sampai ke vena jugular. Makanya ada distensi vena jugular dan bisa juga distensi abdomen. Jadi kalau gagal jantung kiri khasnya adalah sesak napas. Kalau gejala gagal jantung kanan itu khasnya adalah edema perifer, baik itu di kaki atau di tangan. Nah, kalau gejalanya pasien itu ada gejala gagal jantung kanan dan kiri, berarti kita sebut congestive heart failure. Nah, kalau dia cuma kiri, biasanya itu lebih ke edema paru yang ada gambaran X-ray-nya seperti sayap kelelawar, bat wing appearance. Jadi kalau dia ada kanan dan kiri, dia CHF, congestive heart failure. Kemudian kalau dia cuma gejala kanan saja, yang edema perifer, tidak ada sesaknya, tapi dia ada riwayat penyakit respirasi, misalnya PPOK atau yang lain, asma misalnya, itu berarti dia kor pulmonal. Nah, mungkin kalian pernah dengar kor pulmonal, itu kalau misalnya dia gejala gagal jantung kanan dan ada riwayat penyakit pernapasan. Nah, gold standar untuk kasus gagal jantung adalah echokardiografi. Pada saat kita echo, tampak itu penurunan ejection fraction karena suplai darahnya berkurang sehingga darah itu lebih banyak yang tersisa di jantung. Untuk marker jantungnya adalah BNP. Ini sering juga ditanyakan. BNP-nya itu akan meningkat brain natriuretic peptide. Kalau tadi di eh, penyakit jantung koroner kan kita main di troponin, mioglobin. Kalau di gagal jantung kita main di BNP dengan proBNP.
Nah, apa gejala di gambaran chest X-ray-nya? Itu ada kardiomegali karena darah kan menumpuk di jantung, tidak bisa keluar. Makanya jantungnya bisa membesar. Kemudian kalau dia ada gejala gagal jantung kiri, maka bisa jadi edema paru. Contohnya itu yang bad wing appearance. Kemudian kalau dia pembesaran atrium kiri, ada yang namanya double contour. Di left atrial enlargement itu ada double contour. Kalau misalnya dia apexnya kita lihat terangkat, naik dia terangkat dari diafragma, dia jauh dari diafragma, berarti dia yang pembesaran ventrikel kanan. Tapi kalau apexnya itu tertanam, kalian tidak bisa lihat apexnya menyatu dengan diafragma, berarti dia pembesaran ventrikel kiri. Nah, kalau EKG-nya itu punya ada banyak tergantung dari dia masalahnya di kanan atau di kiri. Kita bisa lihat di T1, V2 dengan V5, V6-nya. Lagi ya. Oke, itu sih kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya enggak sempat bahas untuk yang aritmia dengan hipertensi. Tapi kalau kasus-kasus hipertensi cukup kalian tahu, wajib hafal kapan dikatakan hipertensi, kapan prehipertensi. Jadi ada di tabelnya toh di PPT-nya pasti. eh, Hipertensi itu mulai dari 140 per 90. Kalau dia masih 130-an berarti masih pre. Terus yang sering juga tata laksana yang biasanya membingungkan. Nah, tata laksana untuk hipertensi, kalian eh, saya biasanya gampangnya adalah langsung ambil dulu ACE inhibitor, captopril. Kecuali ada indikasi lain yang memungkinkan untuk dikasih obat lain. Misalnya, kalau dia sering batuk-batuk, nah, efek sampingnya captopril kan bikin batuk-batuk. Jadi kalau misalnya dia batuk-batuk, ya jangan dikasih captopril, kasih yang lain. Kasih misalnya CCB atau beta blocker. Kalau misalnya kapan kita kasih beta blocker, biasanya pada saat pasiennya itu hipertensi dan dia ada koroner, bisa kita kasih beta blocker. Kalau CCB kayaknya bisa untuk gagal jantung bisa, tapi jarang. Nah, kalau obat-obat lain itu jarang kita pakai, yang paling sering memang captopril, ACE inhibitor. Nah, kemudian ada juga kasus krisis hipertensi dengan hipertensi emergensi. Jadi pada saat tekanan darahnya itu lebih dari 180. Nah, kalau dia eh, kalau dia misalnya belum ada kerusakan organ itu masih masuk di yang eh, potensi emergensi kayaknya. Oh, kalau misalnya dia tekanan darahnya di atas 180 tapi belum ada kerusakan organ, berarti dia masih termasuk hipertensi urgen. Kalau dia hipertensi urgen, kita biasanya cuma kasih obat-obatan eh, oral saja. Nah, kalau misalnya dia sudah ada kerusakan organ, berarti dia sudah masuk kasus emergensi. Kita harus kasih dia obat lewat infus intravena. Nah, yang mungkin kalian agak bingung, kapan dibilang ada tanda-tanda kerusakan organ atau organ damage. Misalnya kalau dia di otak, hipertensi ensefalopati biasanya pasien penurunan kesadaran kah atau nyeri kepala yang sakit sekali kepalanya, itu biasanya hipertensi ensefalopati. Biasanya kita kasih adalah nikarbitin intravena. Kemudian bisa juga pasien-pasien yang ada koronernya tuh. Jadi dia hipertensi di atas 180 dan serangan jantung. Berarti sudah ada kerusakan organ di jantung, bisa kita kasih eh, beta blocker atau bisa kita kasih nitrat. Kemudian kalau misalnya gangguannya di ginjal, misalnya dia ada kerusakan di ginjal ya, juga kita bisa kasih nicardipin. Kemudian kalau orang hamil, seingatku itu dikasih biasa metildopa. Coba kalian cari lagi, karena kalau ibu hamil itu agak beda.
Tidak bisa sembarang dikasih obat. Kalau yang perlu kalian tahu, kalau dia masih urgensi, obatnya oral. Kalau dia sudah emergensi, harus intravena. Terus ada hipertensi sekunder yang disebabkan karena penyakit-penyakit. Itu kalian lihat saja dari riwayat penyakitnya dia, penyakitnya apa. Misalnya dia ada stenosis arterial kah, atau dia ada sindrom hormon, itu bisa. Terus, apa lagi nih? Target biasanya juga yang ditanyakan berapa target tekanan darahnya itu kalian lihat saja di PPT, hafal saja tabelnya. Karena tidak jauh beda gitu. Yang berbeda biasanya cuma yang pasien-pasien yang tua sekali. Terus apa lagi nih yang belum sempat saya bahas? Aritmia. Aritmia itu banyak sekali dan memang saya sendiri biasanya masih kebingungan untuk baca EKG. Jadi jangan nih kalian pusing kalau masih susah baca EKG. Memang harus sering-sering dan sangat sering baca supaya terbiasa. Nah, yang perlu kalian paham kalau di EKG di blok kardio itu ada yang empat itu, yang empat aritmia yang letal, yang mematikan, yang bisa bikin cardiac arrest. Ada ventricle tachycardia, ventricle fibrilasi, ada apa namanya, pulseless electrical activity, sama apalagi satu, hmm, sama asistol ya. Nah, kalau misalnya kasus-kasus yang cardiac arrest itu kalian lihat dari eh, dia ada denyutnya atau tidak. Nah, apakah dia boleh di kardioversi atau dia di defibrilasi. Nanti saya kirimkan slide-nya, saya edit tambahkan supaya kalian bisa hafal kapan kita lakukan kardioversi, kapan kita defibrilasi dan berapa joule dosisnya. Itu kalau yang letal. Ada algoritmanya itu kalian harus hafal apa yang harus dilakukan, kapan dia di defibrilasi, kapan dikasih epinefrin. Kemudian kalau yang non letal itu kan ada kayak SVT, kemudian ada AV block, terus ada apa lagi? Ada ventricular extrasystole, ada atrial fibrilasi, atrial flutter. Nah, kalau atrial flutter itu kan yang kayak gergaji, sautut akhiran. Kalau atrial fibrilasi itu yang sempit terus eh, tidak beraturan. Yang perlu kalian hafal kalau di kasus-kasus aritmia itu memang ciri-ciri EKG-nya seperti apa, terus dia ada gangguan hemodinamika, tensinya terganggu kah, kesadarannya menurun tidak, sama tata laksana. Apakah dia harus di defibrilasi, atau dia di kardioversi, atau dikasih obat. Nah, obatnya kan macam-macam. Jadi harus kalian pahami kapan dikasih dia amiodaron, kapan dikasih apa namanya, kapan dikasih dia beta blocker atau CCB, itu beda-beda indikasinya. Mungkin itu sih yang aku sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tapi Rifki, terima kasih atas ilmunya yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa eh, aktifkan mikrofonnya atau bisa melalui chat.
Tapi ya Kak Rifki. Jadi teman-teman karena tidak ada yang mau bertanya dan misalnya juga Kak Rifki kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung uh, bisa langsung sampaikan ke TW, nanti TW yang akan sampaikan ke Kak Rifki. Um, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Rifki karena sudah menyempatkan waktu luangnya untuk menentir kami atau membimbing kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.